memanfaatkan ini gitu di off the record ya. Oh iya. Tapi nggak apa-apa nih, nyerempet dikit. Lanjut. Aku belum opening lo tadi. Ya opening lah. Openingnya apa ya? Opening. Oh ya. Halo pengguna internet, selamat datang di channelku. Ini konten baru di channelku. Jadi kalau kalian suka silahkan like dan subscribe. Ya ini konten ngobrol-ngobrol aja. Kalau kalian mau denger silahkan denger sampai akhir. Tapi kalau nggak silahkan skip cari video sebelah aja. Nggak apa-apa, nggak masalah, santai. Tapi sebelum kita mulai, ini bumper dulu. No. Lucu ya ngomong sendiri di kamera ya. Terlihat lihai. Terlihat lihai. Tapi emang harus gitu, ya kan? Aku baca juga orang nonton itu harus ada yang kayaknya kamu juga pernah bilang ya. Apa tuh? Harus ada interaksi. Iya, interaksi ya. Ada orang yang ngomong ke dia itu, enggak cuma melulu. Seakan-akan ya. Iya, seakan-akan. Iya kayak gitu sih. Kalau orang ngevlog tuh emang kayak gitu. Mau gimana lagi? Iya. Kayak asik sama dunia sendiri gitu. Dulu awal-awal ngevlog kan kayak gitu juga. Maksudnya kemana-mana orang bawa kamera, ngomongnya sama kamera, walaupun di tempat umum kayak gini semua kan. Orang-orang. Maksudnya kayak yang daily vlog gitu loh. Orang kan kemana-mana. Ya itu juga apa ya? Bagi sebagian orang ngeliatnya aneh nih, ngapain sih orang bawa kamera kemana-mana ngomong sama kamera. Aku pernah juga makan di sampingku itu makan sambil iya sambil ngevlog. Iya makan sambel kepedesan kan. Oh dia sok review gitu. Iya pacaran itulah. Cowok cewek itu pedes banget ya gitu. Selop jadi amari si dewe iki ngopo ya coba penyetan gitu loh. Dia pesen ayam ya standar itulah. Yes, ya apa-apa lah. Ya, memahami lah aku. Iya, cukup memahami. Ya. Tapi setelah itu jadi video dan dipublish, seolah-olah itu kan jadi kayak ngobrol ke banyak orang kan yang nonton jadinya. Yeah. Tapi pas dia lagi bikin, kita liatin ya aneh. Yeah. Aduh. Nah, ya, sekarang gitu. Kayaknya beranjak mulai banyak orang kayak gitu jadi ya maklum ya. Iya sih. Tapi mungkin dilihat dari peralatan kita akan menganggap mana yang profesional mana yang nah itu cuma kalau kayak gitu review terus pakai tongsis doang ya kan kayaknya gimana? Iya juga sih. Ya cuma HP ditaruh gitu. Ini tisu itu udah tak. Mungkin IGTV mungkin. Oh, ya. IGTV. Bisa jadi aku mau liatin ini males juga. Platform kan sekarang banyak banget untuk ini. Untuk bisa tampil gitu kan. Ya gitu sih. By the way ngomong-ngomong ini adalah Mas Ade. Mas Ade ini adalah sohib goib. Teman asik sob. Mas Ade ini adalah seorang seniman. Bisa boleh dibilang seniman nggak sih? Ya, bebas. Artis ya bebas ya. Ya beliau ini adalah seniman. Melukis, menggambar dan banyak konten-konten yang dibuat di akun Instagramnya beliau ini yang memuat lebih ke kayak kritik ya, lebih kritik dan kondisi fakta. Iya kondisi real tentang sesuatu hal yang sebenarnya kita pahami, mungkin orang nggak banyak pahami tapi sebenarnya ada sesuatu yang apa ya? Hal-hal yang harus disampaikan. Nah, itu disampaikan lewat komik-komiknya beliau ini gitu. Gitu enggak sih? Sedap. Kurang lebih seperti itu. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus ini ngomong-ngomong itu awalnya dari mana tau, Mas? Memulai membuat gambar komik-komik seperti itu. Awalnya bikin komik. Iya. Itu awalnya dari kisah sehari-hari. Aku jalan sama gendut. Itu awal banget. Jadi aku kayak
Gendut nih by the way adalah Oh iya Dogi. belum dikenalin ya. Iya. Ya tidur ya. Iya. Malam gini tidur. Capean. Jadi aku rutin jalan, Mm-mm. terus ternyata kok selama aku jalan ini ada banyak hal yang menarik gitu Aha. menurutku. Kayak komentar, aku ketemu orang, terus orang lihat aku kok sama gendut tiap pagi jalan terus ngapain, orang jadi ngobrol apa. Nah itu aku rangkum, aku bikin komik karena aku bisanya komik waktu itu. Aku belum kepikiran untuk bikin vlog mungkin atau merekam kayak gitulah. Oh, iya. Aku bikin komik. Akhirnya bikin komik gitu. Ya awalnya dari itu, berangkat dari itu terus mulai berkembang ke isu-isu yang lebih besar. Ya. Itu Tapi awal banget. Awalnya memang dari keseharian Ya, gitu kayak ya. daily, kayak apa ya? Apa tuh namanya? Diari ya? Oh ya, diari. Dog walking gitulah, semacam kayak gitu. Jadi apa yang ketemu pas jalan dog walking sama si gendut, terus akhirnya disampaikan lewat gambar. Ya. Woi, sedap, asik gue. Tapi ngomong-ngomong, kalau gambar itu memang otodidak atau memang punya background pendidikan seni atau gimana? Ya. Nah, kebetulan sih ada background sekolah. Tapi emang dari kecil aku seneng gambar. Oh iya. Dari kelihatan dari SD itulah udah seneng gambar, terus kebetulan masuk ke SMA tingkat sekolah menengah atas itu jurusan gambar juga. Oh, di jurusan gambar ya SMA ya? Iya, sekolah menengah seni rupa. Oh, sekolah menengah seni rupa. Oh ya. Terus kuliah di Institut Seni Indonesia. Oh. Anak isi. Ya udah kayak gitu. Oh, yes. Standar lah. Kok standar sih? Orang gambar terus bakat gambar, sekolah gambar. Jadinya gambar. Oh ya, jadinya gambar. Gampang kok. Alurnya kayak gitu. Iya. Cuman tema kali yang membedakan dari setiap orang. Iya. Makanya dia isu apa yang dibawa. Ya, lah itu komiknya atau karya lukisnya. Tapi kalau aku lihat kan kadang-kadang banyak tuh isu-isunya tuh lebih ke kayak gambar-gambarnya itu seputar hewan. Jadi kayak kondisi hewan di lingkungan manusia, konflik antara manusia dengan keberadaan hewan-hewan ini di sekiranya gitu. Nah itu memang interestnya di situ atau gimana? Karena itu tadi kayak awalnya dari dog walking, terus karena emang kepedulianku ke hewan khususnya satwa gitu, berangkatnya juga dari aku mulai ngadopsi gendut. Oh iya. Terus aku jadi berinteraksi, dan mungkin karena aku lebih peduli ya. Jadi aku cari tahu, nggak awalnya emang sebatas domestik anjing kucing gitu. Selama-lama ya ke isu hewan liar dan lingkungan, sampai ke masalah vegan. Oh iya. Yes, maksudnya kita nggak memandang pedulian itu hanya sesama manusia, tapi bisa lintas spesies. Nah dari isu itu makin berkembang. Iya. Jadi semakin dalam kayak gitu ya. Jadi nggak cuma dulu soal kucing, anjing. Iya. Tapi menariknya itu kayak apa ya? Di beberapa komik tuh kan aku juga lihat kayak isu-isu yang sebenarnya nggak banyak orang tahu. Maksudnya ada fakta-fakta, misalnya kayak gajah tunggang gitu misalnya. Kan orang mungkin nganggap gajah tunggang di kebun binatang nih denger ya. Kebun binatang itu ada orang yang nunggang gajah dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya itu
adalah tindakan yang menyiksa si gajahnya gitu. Kan gitu kan berarti. Nah, berarti untuk menyampaikan gambar itu kan hal sesuatu yang nggak banyak orang tahu ya. Berarti itu juga Mas Adi melakukan riset dong untuk Ya. tahu itu juga. Ya kebetulan sih untuk pas yang komik gajah itu aku kebetulan kenal, maksudnya beberapa temen yang emang dia udah lebih dulu terjun ke dunia apa ya sebutannya, dunia satwa lah. Oh ya. NGO, dia keluar masuk di situ lah. Nah dia pernah ikut ke pelatihan itu. Oh. Dia menyaksikan sendiri untuk pelatihan gajah baru itu yang baru diambil dari hutan, yang konflik terus dibawa, dan ternyata kan istilahnya disekolahkan ya, ada sekolah gajah. Iya. Ya dia sekolah gajah. Dia menyaksikan sendiri. Memang prosesnya itu ya itu gimana? Maksudnya kayak sekolah kah? Ada bangkunya, ada kurikulumnya atau gimana? Dia harus duduk di bangku 24 jam. Dan tentunya kan instan, mereka maunya kan cepat. Tentu cara yang cepat itu kan harus dengan cara yang keras juga. Oh, seperti dipus gitu gajahnya. Iya, ya dipus lah, harus tentu dengan cara disiksa, dibiarkan lapar, itu kan yang paling gampang. Oh iya, karena insting kalau lapar ya mau nggak mau nunggu gitu ya, harus nurut jadi gitu. Misal kamu lapar, aku kasih makan, kamu harus ngapain gitu. Tapi sebelum itu emang mental gajah itu harus dijatuhkan dulu. Jadi dia harus nurut, istilahnya dihancurkan dulu lah. Dihancurkan sampai dia lemah, dia bisa dikontrol. Itu dengan cara disiksa. Kayak gitu ya? Iya. Nggak kayak sekolah di playgroup. Oh, jadi jangan pikir sekolah gajah itu sekolah manusia. Gajah duduk di bangku gitu, dapat kurikulum, dapat snack saban hari Sabtu gitu, kacang hijau gitu, nggak mungkin ya. Nggak mungkin gitu juga ya. Dapat uang jajan. Iya, ternyata itu belum lagi karena mereka kan diambil dari habitatnya juga ya. Ya karena konflik juga kan. Iya. Itu gajah ya karena konflik. Ya berarti memang kayak gitu kondisinya. Jadi kalau kalian masih nunggang-nunggang gajah itu bukan berarti cuma happy-happy doang ya. Bukan berarti sesuatu yang kan dilabeli mengedukasi biasanya. Dan bisa cari tahu sendiri juga sebenarnya. Untuk fakta-fakta itu kan kalau kalian mau cari tahu. Oh banyak, sebenarnya sudah ada ya gitu ya, di-share di banyak di internet kali ya. Ya. Dan isu-isu itu kemudian Mas Ade rangkum dalam sebuah komik gitu. Nah, menyampaikan media komik ya, dengan harapan mungkin itu akan lebih mudah, lebih soft juga. Orang lihat karena karakternya lucu gitu. Orang pertama lihat, kesan pertama itu udah aku mau baca nih. Ternyata sedih ya kayak gitu. Orang baca jadi enggak, mungkin beda kalau udah lihat berita itu penuh teks, foto, mungkin akan beda. Penerimaan orang gitu. Iya memang beda sih ya. Harapanku dengan komik jadi lebih lebih enak gitu penyampaian. Iya, lebih mudah dicerna mungkin ya kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya bikin komik itu Mas Ade nentuin ini nggak sih? Maksudnya ini komik mau ditujukan ke anak-anak atau semua orang atau gimana? Menentukan nggak sih sebenarnya? Kan itu di Star Wars banyak banget udah itu gambar-gambar. Kayaknya anak-anak juga bisa juga sih, tapi kayaknya perlu bimbingan orang tua. Perlu dikasih, kadang mungkin bingung juga. Tapi kayaknya semua umur sih kalau aku lihat. Ya. Tapi Mas Adi menentukan nggak? Enggak. Cuman emang beberapa ada yang
ada yang adegan itu, Oh, grafik konten gitu, tapi dalam bentuk gambar. Kadang ada yang berdarah-darah gitu. Ya menurutku nggak apa-apa juga anak-anak dilihatin kayak gitu. Oh ya. Toh itu gambar juga. Bukan real ya. Dan Gambar itu ini ya. emang kenyataan itu loh. Oh. Itu emang terjadi gitu. Dia ini makan bakso dulu lah. Bakso ini loh dari apa gitu. Kalau dia dikasih tahu bakal nangis juga anak itu mungkin. Oh ini dari sapi ya yang nggak mau makan bakso mungkin. Emang kenyataannya emang kejam gitu. Nah, iya memang ya. Ya, jadi menurutku ya masih relevan untuk semua umur. Untuk komik. Iya. Kalau medianya kan sekarang maksudnya nge-share komik itu di mana aja sih Mas? Iya. Sekarang Di sebatas paling getol sih di Instagram ya. Oh iya. Dulu sempat sama sekalian share di Facebook. Oh. Beberapa ada yang dicetak beneran, itu apa istilah cetak beneran? Hard copy. Iya, cetak beneran. Iya. Iya. Ada bentuknya. Beberapa ada. Itu dijual. Hasil penjualannya untuk cetak lagi dan donasi ke Animal Friends Jogja. Oh. Untuk yang komik itu ada baru baru seri itu 4 seri itu. Oh berarti selain memang bikin komik di share di Instagram juga kalau misalnya buat komik dicetak itu bisa juga untuk ya, ada. Didonasikan gitu. Itu aku tujuannya untuk donasi gitu ada. Oh. Ya materinya untuk edukasi, hasilnya untuk donasi. Oh gitu, sungguh mulia sekali ya. Luar biasa. Asik sekali. Minum dulu Sob. Oh ya siap, haus. Itu aku share juga info. Kadang ada yang DM nanya, ini masih nggak komiknya? Aku pakai botol kecil. Isinya sama sih. Sama-sama asik. Ada gelas naik. Ya, datang sendiri nih. Tapi kalau kalau Mas Adi kan banyak tuh komiknya juga seputar tema-temanya tuh seputar hewan, kesejahteraan hewan kayak gitu. Pernah nemukan kayak gitu nggak sih orang-orang yang tiba-tiba nyela-nyela gitu? Oh ya, sering pernah. Aku tahu, aku baca yang itu. Yang paling rame. Ini Adu Bagong. Oh ya. Kesel juga loh. Adu Bagong itu yang mereka bahasanya sih mereka tuh pemburu. Nah. Ada Adu Bagong maksudnya apa? Akun namanya Adu Bagong. Ya, event aktivitas kebudayaan. Ya. Sama kan. Adu anjing sama bagong, babi hutan. Oh, kayak gitu. Itu sempat ramai juga. Dan kayaknya sampai sekarang masih. Itu kan aku share di Facebook. Oh ya. Nah, itu pada nimbrung. Ya, yang klub-klub. Karena itu kan sebenarnya melibatkan banyak di satu event adu bagong itu. Banyak kepentingan di situ sebenarnya. Jadi dari keamanan terus yang jelasnya judi tuh. Ya. Backupnya, nah itu mereka pada risih. Kenapa waktu itu heboh banget karena adu bagong diliput siapa ya sampai ke dunia internasional gitulah. Terus mereka merasa risih kenapa sekarang pada ngeributin itu. Oh gitu. Sampai ngancam gitu. Terus, aku ini gitu. Anda di mana posisinya? Oh gitu ya. Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Lah dia di Jawa Barat, aku di sini ngapain? Ada yang sampai kayak gitu. Maksudnya bawa-bawa jabatan, bawa pangkat. Ya, yang adu bagong itu ya.
banyak sih, ada yang kasus gajah itu juga yang di Balikpapan. Ya aku menanggapinya dengan ya santai aja, maksudnya sebatas adu argumen di sosial media. Ya aku sebisa mungkin menanggapi ya sesuai fakta dan keyakinanku. Maksudnya aku bikin kayak gini ya emang faktanya kayak gini. Kalau dia terbawa emosi ya udah aku biarin aja. Kadang kalau mereka kelewatan ya aku bercandain aja. Malah kadang-kadang kalau misalnya kayak gitu terbawa emosi berarti ada sesuatu yang salah Ya, kan. dan kadang aku malah jadi merespon gitu. Kadang malah aku komikin lagi gitu. Yang gajah itu gitu. Sampai aku bikin beberapa seri tentang si orang ini, sampai semua teman-temannya itu ikut komen juga di situ. Oh ini yang aku nyinyir itu. Aku dibilang nyinyir. Tapi salah kan maksudnya apa ya? Yang kasus gajah itu dia pawang gajah. Dia menganggap naik gajah itu sebagai exercise buat si gajah. Menunggang gajah adalah exercise buat si gajah. Ya, dia perlu olahraga katanya. Tapi nggak ditunggangi juga kan? Harusnya ya, seharusnya. Sebenarnya kan udah ada bukti ilmiah kalau tulang gajah itu, tulang belang itu kan emang dia bukan, ya nggak ada hewan itu manusia aja ya, kayak hewan tunggang, hewan kayak kuda. Ya struktur tulangnya gajah itu nggak buat ditunggangin. Sebenarnya kalau dia mau menerima fakta itu, cuman dia kan ada kepentingan di balik itu, pastinya dia dibayar juga. Ya, penghasilannya di situ ya. Iya. Ya, dan yang paling lucu, yang paling getol nyerang aku itu pacarnya dia di akun itu. Pacarnya si penunggang gajah. Si pelatih itu. Si pelatih. Ya. Kok tahu itu sampai pacarnya? Ya kan ada itu, dia kan jadi mau nggak mau jadi lihat ini siapa sih komen terus. Oh ini, ya. Terus ada satu temennya. Ya cuman lingkaran gitulah, ya tak tanggepin biasa aja. Sebenarnya yang sial itu ya yang pinter itu, kayak gajah, lumba-lumba gitu. Aku nggak bilang yang lain bodoh juga ya. Misal kayak badak itu, siapa yang mau bikin atraksi badak? Dia termasuk dilindungi. Tapi nggak ada. Ya gajah, lumba-lumba, siapa lagi ya? Ya itu sih. Ya oknum-oknum itu tahu lah. Soal ini, soal buku bukan. Setelah itu apa? Seniman ya? Oh iya, seniman. Senang menipu teman. Senang menipu teman. Seniman. Soal ini seniman harus nggak sih seniman? Oh iya. Itu lahir, maksud seorang seniman itu harus punya background pendidikan seni nggak sih? Sebenarnya enggak, titik. Tadi enggak. Iya, enggak. Ya menurutku enggak. Ya setiap orang bisa jadi seniman. Menurutku ya, yang setiap kamu udah bikin sesuatu, kamu menghasilkan karya, menurutku kamu bisa disebut seniman. Bisa disebut seniman. Ya, atau setidaknya kamu menjadi seniman bagi dirimu sendiri. Woi, sedap. Sebuah quote. Aduh. Iya sih. Tapi ya kayak gitu sih. Tapi kalau hal kayak gitu kan membuat ini nggak sih? Maksudnya kalau Mas Ade kan udah banyak nih punya karya. Udah pernah pameran juga kan? Maksudnya kalau ya terlepas dari skalanya internasional atau lokal, tapi sudah punya track record kan, misalnya pernah pameran, mengeluarkan karya di mana-mana. Misalnya kalau misalnya ada seorang nih jegluk gitu, tanpa background seni, tanpa tahu dasar-dasar seni,
dia punya mengeluarkan sesuatu dan dia pede untuk mempublikasikannya, itu gimana menurut Loh, Anda? nggak apa-apa, sah-sah aja menurutku. Sah-sah aja. Iya, Heeh. mungkin berawal dari situ dia bakal dapat kesempatan untuk Heeh. karena dia pede banget. Misal katakanlah nggak tahu karyanya apa ya, Iya. tapi dia pede itu, ya dia bisa dapat kesempatan juga. Iya. Oh, Ada peluang. ada peluang. Setiap orang pasti punya. Walaupun karyanya itu nggak punya message apa-apa, nggak punya pesan apa-apa. Ya mungkin dia nihilisme. Nihilis. Ya Iya, sah-sah aja menurutku. iya, sah aja. Tapi emang sebenarnya ada baiknya sih. Heeh. Ya kamu punya misi, pesan. Di balik sebuah karya. Iya, ada baiknya seperti itu. Mm-mm. Kamu ingin menyampaikan apa? Ingin mempengaruhi orang supaya apa ya? Lewat karyamu itu. Ya. Ya, jangan sih harusnya. Atau Ya. kecuali tadi emang dia santuy gitu. Ya, santuy. Ya, karya apa adalah gambar tai itu udah. Maksudnya apa nih? Nggak ada. Ya sah-sah aja. Tapi kan banyak kan kalau aku ya mungkin banyak yang bakal nggak setuju ya. Tapi kalau menurutku dengan ada beberapa orang misalnya sedikit-sedikit dia punya sesuatu langsung melabeli itu sebuah karya. Padahal apa yang dia buat malah justru kayak apa ya? Bukan nggak penting gitu loh maksudnya. Nggak penting. Malah kayak menjerumuskan orang gitu. Kan sekarang banyak tuh yang kayak gitu. Misalnya kayak dia punya vlog atau apa gitu. Yang isinya cuma misuh-misuh atau apa. Ya. Jadi poinnya kan cuman dicari perhatian. Ya. Tapi itu dilabeli dengan karya gitu, sebuah ini karya loh, bla 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 gitu. Ya, itu emang karyanya dia sih, itu dia emang bikin. Dia sudah membuat itu. Ya, misuh-misuh itu. Misuh-misuh. Ya. Mungkin karena semakin maju teknologi, semakin banyak orang, semakin banyak apa ya, referensi itu, jadi orang mau bikin apa aja bisa dan dianggap sah. Ya. Ya. Dan siapa tahu mungkin dia pengennya viral gitu. Kalau udah viral kan udah cepet banget. Nah, iya juga sih. Walaupun kontennya apapun gitu. Iya. Oh iya, benar juga ya. Mungkin karena itu ya, karena pengaruh teknologi juga zaman sekarang kan, dan banyaknya platform sekarang gitu. Jadi kalau misalnya apapun yang dilakukan itu kayak sah-sah aja dan itu menjadi karya gitu. Ya kalau dibandingkan mungkin zaman dulu itu kan pengertian seniman sekarang sama zaman dulu mungkin juga bakal beda juga. Ya. Mungkin nggak semua ini ya harus. Ya. Aku juga kurang paham juga sebenarnya untuk label seniman dan nyeni. Iya. Asal nyeni dan seniman. Tapi kalau setauku yang beberapa temen yang memang dia dilabeli seniman itu, masa dia udah dapat predikat ya disebut seniman itu, ya mereka sudah dapat pengukuhan itulah ya, dari aktivitasnya. Dia sudah berkesenian berapa tahun, paling enggak udah lebih dari 1 dekade. Iya. Dia udah pameran, paling enggak karyanya ada yang dikoleksi siapa. Iya. Itu disebut seniman. Ya. Mungkin di KTP-nya tulisannya pekerjaan seniman. Oh iya. Mungkin berdasarkan KTP ya. Seniman atau enggak? Aku harusnya kemarin nulis KTP itu seniman ya. Aku baru pindah KTP ya. Harusnya tulis seniman. Bilang aja hilang KTP-nya. Oh ya. Terus bikin baru ya. Kerjaan nggak jelas gini. Hidup saya.
Aduh haus. Aduh. Terus kalau misalnya ada lagi nggak sih Mas? Maksudnya karya-karya ke depan kayak apa? Maksudnya yang sedang Mas Ade kerjakan atau kedepannya cita-cita mau bikin apa gitu, sesuatu yang beda dari hari ini, ada nggak sih? Yang komik-komik sekarang agak beda juga sih. Oh iya, model gambarnya ya, gaya gambarannya ya. Ya, gambarnya agak beda. Terus aku lebih mempersiapkan. Kalau dulu mungkin karena ngalir aja ya, yang semauku gitu aku bikin. Sekarang aku lebih memikirkan komik ini bisa diaplikasikan ke hal lain, bukan cuma jadi postingan itu. Mungkin orang mau pakai itu buat kepentingan edukasi atau apa gitu, Oh ya. lebih enak gitu. Aku nyetingnya yang lebih, mungkin secara visual lebih jelas gitu, lebih clear dari ini. Teknis aja ngomongin teknis, garis-garisnya lebih clear, Ya. teksnya lebih, keterbacaannya lebih terbaca. Ya, Biar ini kali ya juga, biar pesan yang mau disampaikan itu juga bisa didapat sama banyak orang gitu. ya. Aku Iya sih. kedepannya sih mikirnya itu bisa, postingan ini bisa dipakai orang lain buat tujuan edukasi gitu. Aku lagi pengen menyeting kayak gitu. Ya juga sih, bisa benar juga sih. Karena orang yang minta pun pasti aku kasih, misal Mas boleh cetak komiknya atau apa-apa. Ya nggak apa-apa, sebatas itu untuk edukasi. Tapi ada yang minta gitu, minta komiknya buat dicetak gitu. Ada beberapa. Orang-orang yang ngelihat akun terus minta nyetak gitu ya. Ya. Biasanya untuk apa sih Mas? Orang-orang. Kayak kemarin yang komik apa ya? Tentang anjing yang jangan, yang apa ya, pemeliharaan anjing itulah. Dia lihat tetangganya anjingnya dirantai terus, tapi dia nggak berani ngomong. Nah, dia mau ngeprint komik gitu, terus diselipin di pagernya, kayak gitu ada. Oh gitu. Ya, dia bilang aja DM itu, minta izin ini mau tak cetak. Ya boleh. Oh ya. Berarti juga ini ya, sebagai penyampai pesan. Ya bisa juga. Penyambung lidah. Saya asik penyambung lidah. Lewat orang gambar. yang tidak berani menggunakan lidahnya. Oh ya. Jadi buat kalian yang nggak berani ngomong sama tetangga kalau ada masalah, cari aja komiknya Mas Ade yang setema gitu dengan masalah kalian. Bisa minta di print. Bisa ya. Tapi kalau misalnya temanya Mas Ade nih, balik lagi nih, kan kayak hewan-hewan, kesehatan hewan dan lain-lain kayak gitu. Antar seniman nih, maksudnya antar orang yang bekerja dengan gambar gitu. Pernah dinyirin nggak sih? Kan pasti beda-beda tuh. Si seniman ini, seniman B. Ya. Kalau dinyinyirin sih, kayaknya belum pernah. Belum pernah dong, biar ada yang digibahin. Kalau tentang isunya sih belum. Oh, kalau isunya belum. Ya mungkin sebatas untuk beberapa isu yang dirasa yang bagi mereka itu terlalu jauh, ya dicuekin aja kayak gitu. Misal kayak ini menurutku ya, misal aku bikin komik yang mungkin agak biasa, anjing, kucing atau andong gitu. Ya teman-temanku beberapa yang seniman gitu nge-like, komen gitu. Tapi kalau misal aku malah menjurus ke yang mungkin bagi mereka itu di luar normal, kayak
isu vegan itu, Oh ya. hewan ternak itu, Ah, ya nggak dikomenin apa-apa. jadi B aja bagi mereka. Iya, bagi mereka ya udah lewat aja, tapi nggak dinyinyirin juga. Oh iya, iya. Bentuk mereka, maksudnya dengan tidak like, dengan tidak komen udah menunjukkan sikap mereka gitu ya berarti. Ya menurutku kayak gitu. Ah ya. Cuman ya kalau aku dengar-dengar di pergaulan ya, Nah, ya mereka bilang ya aku terlalu, maksudnya oh. mungkin bagi mereka lebay juga. Ah iya, iya. Mereka Iya. menyebutnya gitu karena itu emang nggak umum kan di kalangan. Iya, nggak umum. Ya. Apalagi di Indonesia kali ya, mungkin. Ya, misalnya ngapain sih kamu ngomongin sapi atau ayam gitu. Iya, kurang kerjaan banget. Iya. Bagi mereka mungkin belum nyampe ke situ. Iya, 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 iya. Karena ini juga bisa ini ya, bukannya gimana-gimana ya, tapi itu adalah hal yang gimana ya, nggak bisa banyak orang terima kali ya. Ya, Iya kan? Kalau misalnya isu-isu ya, vegan gitu misalnya, ya, kesejahteraan hewan ternak misalnya, ya. kan orang beranggapan kalau misalnya kesejahteraan hewan ternak tuh memang lahir untuk dipotong, untuk dimakan gitu kan pada dasarnya. Jadi ya untuk isu-isu kayak gitu mungkin kalau di Memang masih jauh menurutku. iya, 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 benar. Tapi ya setidaknya aku tetap menghembuskan itu juga. Walaupun responnya juga B aja itu, Iya, iya, iya. setidaknya aku tetap ini semuanya kan nggak ada yang instan lah. Iya, 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 iya. Ya gitu. Aku juga punya harapan juga. Aha. Paling enggak mereka bisa mengurangi, itu udah bagus banget. Iya, iya. Karena ternyata memang banyak fakta-fakta juga ya di balik ternakan. Ya. Industri paling kejam itu ya peternakan sebenarnya. Yang melibatkan makhluk-makhluk hidup itu untuk diforsir untuk memenuhi ini kebutuhan. Karena ada nilai ekonomisnya gitu ya. Nilai ekonomis itu sih kalau udah berkaitan dengan nilai ekonomi pasti jatuhnya eksploitasi gitu. Ya. Tapi nggak bisa dipungkiri juga karena memang kita hidup di dunia yang seperti itu. Udah sistemnya udah terbentuk seperti itu. Sistemnya terbentuk seperti itu. Jadi memang isu-isu yang masa diangkat dalam komik itu walaupun nggak direspon, walaupun fakta-fakta yang ada di baliknya, pesan-pesan yang ada itu nggak bisa diterima oleh banyak orang, tapi masih dia tetap membuat hal gitu. Untuk tema-tema itu aku tetap menyelipkan juga. Pernah sampai ini nggak sih Mas? Kalau isu-isu yang sensitif gitu misalnya kayak gitulah, sampai dimaki, diancam gitu, kan itu berkaitan dengan perutnya orang dalam tanda kutip ya misalnya. Misalnya sampai berpengaruh seperti itu nggak sih komiknya? Vegan tuh belum kayaknya kalau dicaci-caci itu. Dicaci-caci karena nggak berani juga ya kali ya. Wah, siapa ini? Ya mungkin heran aja, kadang responnya heran. Loh kenapa sih nggak boleh dimakan? Nah, kayak gitu. Iya. Lebih ke komen-komen standar lah ya. Iya, ini kan emang diternak. Ya itu pun aku pasti bales. Aku pasti berusaha ngobrol juga. Maksudnya dengan pendekatan yang bagiku nggak begitu menggurui banget lah. Cuman ya paling nggak dia bisa paham lah. Ini mereka tuh juga bisa sakit, mereka juga mengalami
perasaan apa kayak sedih kayak gitu. Oh iya. Aku nyontohinnya ya kedekatan dengan satwa domestik ya nggak ada bedanya sebenarnya. Mereka nggak jauh beda sama anjing dan kucing. Cuman kan mereka nggak punya kesempatan untuk bisa sedekat itu kayak anjing dan kucing. Iya. Karena udah keburu ini hewan ternak Iya, kita potong gitu ya. Usia Orang-orang berapa bulan udah harus kepotong ya potong. sih. Dan memang nggak dianggap bisa dekat juga sih Iya. sama orang. Karena Iya. memang ya kita tinggal di dunia yang menganggap beberapa hewan itu memang makanan. Yep. Gitu. Ya kan? Ya iya Iya. juga sih bener. Bener juga sih. Aduh. Ya jatuh. Terus Mas Ade kalau misalnya untuk sejauh ini nanti bikin komik itu tuh ini nggak sih apa namanya mau sampai kapan gitu? Apa bakal selalu kayak gitu? Misalnya nggak mau beralih ke isu sosial gitu? Kan sekarang tren tuh kalau orang udah ngomongin isu sosial kayak wow banget gitu kan di sosial media atau apa gitu, nggak mau beralih ke situ juga? Iya, kayaknya enggak deh. Udah banyak itu yang ngomongin sosial itu kayak Iya kayak apa? Sekarang tuh yang hitam-hitam. Iya. Sekarang kan lagi itu kan. Ya. Karena emang yang membawa isu satwa itu baru dikit banget kan. Maksudnya Iya. kalau untuk orang mau menyuarakan nasib manusia itu kayaknya udah banyak banget. Iya. Dan kebetulan aku lebih pedulinya emang masalah hewan. Jadi ya udah panggilan itu lah kayak. Ya. Aku harus bikin ya ini. Jadi nggak usah ikut. Ya. Harus gitu ya. Yep. Tapi disclaimer dulu, bukan berarti yang maksudnya yang mengangkat isu sosial di sosial media atau di akun-akunnya atau mereka bersuara itu bukan berarti tiba-tiba kayak sok-sokan mau terkenal aja gitu, enggak. Memang banyak yang memang benar-benar concern di situ gitu ya. Cuman kan kadang-kadang ada orang yang memanfaatkan kesempatan untuk viral, dia ikut-ikutan. Nah ini nih kayak gitu kan biasanya. Ya juga sih. Berarti memang lebih concern ke isu-isu yang soal kesejahteraan hewan dan lain sebagainya gitu. Nggak berniat untuk pindah. Saya tawari sekali lagi. Pindah duduk. Pindah duduk. Oke, siap. Oke deh. Pertanyaanmu semakin sulit ya, Bli. Emang masa iya sih? Enggak, biasa ya. Saya juga sulit ini. Terus ini deh, ini udah lama juga ini ya, berapa menit? Udah 3 jam. Iya, saya takutnya ntar bikin video lama-lama, ngoceh lama-lama nggak ada yang nonton gitu ya. Kan kadang-kadang AdSense juga kuota. Ini. Iya, habisin kuota gitu. Padahal nggak ada AdSense-nya YouTube saya ini. Ya, ini deh, ini Mas kalau pesan-pesan deh. Buat orang yang ingin menjadi seniman atau orang yang ingin berkesenian. Atau jangan berkesenian lah. Apa dong? Orang yang ingin menelurkan karya. Apakah dia harus ngerem dulu atau gimana? Yang apa ya? Yang mau terlibat. Yang mau peduli. Menyampaikan pesan, alhamdulillah ya gitulah. Yang peduli. Ya. Kata yang tepat itulah kayaknya. Ya oke, sip. Gimana tuh? Lebih dikerucutkan. Tapi apa ya? Yang lebih peduli ke satwa misal. Tapi pesan senimannya aku ora. Coba. Atau sebagai apa? Komikus Iya, yang general aja deh. Iya sih, yang general aja deh. Buat orang yang punya kepedulian tapi tidak tahu bagaimana cara mengekspresikannya, menyampaikannya. Nah, itu gimana tuh? Dari sudut pandang Mas Ade sebagai seorang yang sudah malang melintang membuat komik. Nah, gimana tuh? Mungkin dia punya isu tapi
bingung gitu ya. Iya. Iya nggak sih? Iya, kurang lebih seperti itu. Kan banyak tuh kayak gitu-gitu tuh. Sebenarnya ada banyak orang yang di luar sana, mesti anak-anak muda, dia punya pikiran Iya. tentang isu-isu sosial, ya pokoknya bebas lah isu, tapi itu penting untuk disampaikan. Iya. Nah gimana tuh Mas Adi sebagai seorang yang seniman lah juga. Kalau dari pengalamanku pribadi kali ya. Aku dulu awalnya juga ragu juga untuk istilahnya apa ya, mengeluarkan isu terlebih tentang vegan gitu ya. Karena aku sendiri kan emang vegan. Ya. Tapi aku masih belum sepenuhnya gitu. Bisa. Kalau mengeluarkan itu kan kayak kamu udah statement gitu kan. Iya. Kamu berani ngomong gini ya. Berarti kamu harus terima segala resikonya kayak gitu. Ya. Aku dulu juga masih ragu-ragu juga. Cuman modalnya adalah nekat aja. Oh siap. Dan, modalnya nekat. Ya. Oke. Ya ngapain itu loh. Itu kalau kamu udah yakin, ya sikat aja. Apapun. Sikat aja. Ya. Apapun yang terjadi ya. Udah. Karena kamu udah yakin, ya suarakan itu. Iya. Mungkin poinnya adalah apa ya? Karena kamu meyakini sesuatu, jadi kamu nggak usah ragu untuk menyuarakan itu gitu maksudnya. Ya. Ini enggak gitu. Melalui lewat media apapun gitu ya. Iya. Ya kurang lebih gitu ya. Benar adanya. Ya, benar adanya. Oke lah. Oke deh Mas Ade. Ini kayaknya udah berapa lama kita ngobrol. Ya, udah lumayan lah. Cukup ya kali ya. Menjelaskan nggak sih? Ya, cukup menjelaskan. Sebenarnya ini bukan soal konten videonya. Tapi suasana ngobrol-ngobrolnya aja. Iya kan. Malam-malam gitu kan. Iya. Ditemani dengan minuman segar. Minuman rekreasi kita bersama. Ya gitulah. Ya mungkin ya gitulah ya. Segitu aja lah. Mungkin ya Mas Ade ya ngobrol-ngobrolnya. Oh ya, tos dulu. Siap. Sedap. Oke. Terima kasih buat kalian yang sudah mau menonton sampai akhir. Terima kasih, buang-buang kuota, tapi semoga isi dari obrolan ini bermanfaat. Tidak ada maksud menggurui, yang penting dibawa asik aja lah. Ya, sekian video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Mantap. Aduh. Rasa kurang